Bismillah abi walibni waruhil kudus al ilahul wahid, demi nama Bapa, Putra dan Rohul Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Jikalau video di channel ini bertemu dengan Anda, maka wajib memakai hati yang lemah lembut, pikiran yang cerdas, supaya dapat menerima apa yang disampaikan melalui channel ini. Kenapa? Karena bisa jadi Anda kepanasan. Karena di channel ini, karena melalui diskusi-diskusi melalui channel ini, banyak orang yang dicerdaskan. Bahkan banyak orang yang merasa dirinya pintar terhadap Alkitab. Dari polemikus muslim justru nyungsep, justru dibuktikan mereka tidak berbobot, teman-teman. Nah, kali ini teman-teman, bagaimana apologetik Kristen kembali lagi membungkam ustadz polemikus yang suka membahas Alkitab. Ini luar biasa. Maka tugas kita sebagai orang percaya terlaksana, meluruskan apa yang mereka pertanyakan, mereka salah pahami tentang kekristenan. Yang bermasalah itu bukan Alkitab, bukan Kristen, tapi yang bermasalah itu adalah otak mereka memahami Alkitab. Mari kita dengar video berikut ini, jangan skip supaya kita diperlengkapi. Ini dia videonya. Ya udah, apa yang mau kamu katakan? Awan, kamu mau ngomong apa, Awan? Ya kan mau tuh. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sofi, saya tagih janji kamu sama Zakaria Butros, ya. Kamu ingin Kan aku udah ngaturin kamu sama Usama Dakdok. Abuna Zakaria belum bisa kita kontak lagi. Coba dengarkan. Abuna Zakaria itu di IDHO. Kita di Zakaria West Butros Coast. itu yang sodorkan kamu. Kamu sodorkan ke saya pemain impor Zakaria Butros debat sama saya. Sekarang saya tagih janji kamu. Waktunya itu, udah bisa. ya. Kamu mau nggak sama Usama Dakdok? Kita aturin waktu. Saya mau tantang dulu Zakaria Butros. Kalian ini sudah tantang saya cari pemain impor, ya. Terus kamu menyelisih janji kamu. Stok kita itu banyak. Itu, kamu mau iya. sama Dakdok, kamu Zakaria mau sama Butrosnya Hussein. dulu sini. Zakaria Butrosnya itu jangan penakut begitu dengan saya. Hah, Dia tahu takut. saya, makanya dia takut sama saya. Bentar ya, gua tegesin sama lo ya, Wan ya. Abuna Zakaria Butros itu kepalanya dihargai 65 juta dolar sama kalian muslim. Tidak ada soal. Enggak. Saya Sekarang tanya. siapa yang mengatakan Abuna Zakaria Butros takut sama lu? Siapa yang Orang menawarkan kenal lu Zakaria aja Butros nggak debat ada. dengan saya? Sofi, Kita siapa lagi yang atur menawarkan waktu. Kamu debat tahu nggak Zakaria Butros Abuna dengan Zakaria saya? Butros itu di IDHO. Kamu tahu beda waktu antara West Coast dan East Coast? Kamu ngerti nggak? Saya ikut waktunya. Dia siap Makanya kapan? aku bilang, aku kan Saya sudah ngomong atur. lewat Edis. Bentar, kamu diam dulu. Jadi Saya sudah kasih Edis waktu. Atur waktu kamu dengan Usama Dakdok. Usama Dakdok lebih banyak waktu. Siap. Kalau lu siap, Sabtu ini kita jabanin. Besok Sabtu kita jabanin dengan Usama Dakdok. Oke. Sebentar ya, satu-satu gantian ya Sofia. Pertama dulu begini, kenapa saya antusias dengan Lu mau nggak Sabtu ini dengan Usama Dakdok? Udah itu aja. Sabar. Ganti-gantian dengerin dulu. Yang menawarkan Zakaria Butros debat bahasa Arab dengan saya itu kamu, bukan saya. Usama Dakdok itu orang Arab, Alwan. Dengar dulu. Lu mau nggak Sabtu ini dengan Kenapa Usama saya Dakdok? mau dengan Sabtu ini Zakaria kapan? Butros? Besok berarti itu. Dengarkan dulu. Tempat Kenapa besok. saya mau dengan Zakaria Butros? Karena itu kesempatan buat saya mematahkan kepalanya di hadapan kalian. Mana bisa, Butros, Wan? ya. Mana Biar bisa? Saya capek tanya tuh ya. itu. Saya tanya. Saya kasih tahu kamu ya. Islam. Jangan suka di-mute, Sofi. Islam agama dongeng. Sampai kapanpun tidak akan pernah menang Kalian melawan baru Kristen. terjemahan, ditanya hanya ngerumpi di. Saya tantang kamu sekarang, Alwan. Kamu sebutkan Baru 3 terjemahan, kelebihan. ditanya ngerumpi Gini. Udah kamu sama aku. Kamu sama aku aja. Impor Zakaria Butros sekarang dia ketakutan mau kencing-kencing ya. Zakaria Butros mau kencing-kencing Kamu sama berhadapan aku dengan aja. Kamu saya. sama aku aja. Sekarang tunjukkan Sekarang ya, kamu tunjukkan. Kamu kan mengatakan. Dengarkan, kamu dengarkan bisa Sofi. Udah. Kita clearkan Kamu sama satu-satu. aku aja. Kamu sama aku, ya. Aku Kalau kasih waktu sampai kamu 10 Zakaria menit. Butros tidak muncul di hadapan saya, dia pengecut, ya. Sudah kamu berbahasa Arab, masih penakut dengan saya, berhadapan dengan saya. Ya. penakut dengan Camkan kamu. itu. Kamu ngerti nggak? Zakaria Butros Waktunya yang kamu kapan? tawarkan. Kalau kamu masih ngoceh aja, ya saya sudah kasih dengan Edis. Saya tantang kamu dengan Usama Dakdok. Waktunya lebih fleksibel.
kita sudah bisa atur dengan Usama Dakdok. Kamu tidak menanggapi, artinya kamu takut dengan Usama Dakdok. Ya, Abuna Zakaria itu seorang pendeta. Ya, waktunya cukup padat. Ngerti kamu? Dia itu punya TV satelit. Ya. Kalau kamu mau, aku sudah kasih edisi itu udah jauh-jauh hari. Dis, katakan sama si Alwan. Usama Dakdok sudah siap. Ya. Kamu tinggal atur waktunya. Kamu mengatakan iya, tapi kamu belum kasih kita waktunya lewat edis. Ya. Artinya tuh kamu yang penakut. Ya. Sekarang gini aja, kamu sama aku di sini. Ini yang tidak bisa dijawab oleh orang muslim. Kamu bisanya apa? Bani terjemahan kamu uji seperti aja, kamu bisanya apa? Ilmumu sampai di mana? Kemampuan kamu? Gak usah ngomong ilmu, Wan. Moral gue, moral kamu, aku tanya ya. Aku tanya ya. Aku tanya sama kamu. Ya, kamu sebutkan 3 kemuliaan kelebihan. Kamu sebutin 3. Kamu sebutkan 3 kelebihan Nabimu Muhammad, moralnya, ajarannya dibandingkan Yesus. Silakan kamu sebutkan. Iya, jadi jurus mute kamu, jurus menurunkan kamu, itu yang kamu pakai di sini, yang kamu andalkan. Kamu, loh ini ruang saya kok. Kamu berharap diskusi. Ini ruang saya, suka-suka saya. Diskusi dengan. Ini ruang saya, suka-suka saya. Kamu masuk di saya tuan rumahnya, StreamYard-nya saya ini. Ini StreamYard saya punya. Kalau kamu nggak suka, lu urusin aja StreamYard lu sendiri. Gua aja nggak pernah lihat channel lu. Kalau kamu masuk di ruangan saya yang ngatur, kamu ikut saya. Sekarang saya tanya sekali lagi, saya akan naikkan kamu. Sebutkan 3 kelebihan nabimu dibandingkan Yesus Kristus. Moralnya atau ajarannya. Kamu sebutin 3 aja kelebihan nabimu dibandingin Yesus Kristus. Silakan. Ya itu kan. Belajar jujur saja nggak bisa kamu. Belajar adil aja nggak bisa, coba. Masih sedikit lagi saya akan kamu sebutkan 3 kelebihan moral ajaran atur waktunya 2 arah, jangan cuma 1 arah. Jangan cuma kamu bertanya, saya menjawab. Kamu juga saya tanya, harusnya begitu. Kalau kamu mau 2 arah, itu baru diskusi namanya. Kamu lihat saya di TikTok. Kalau tugas kamu cuma bertanya, kamu lihat saya di TikTok. Saya 3 jam, 4 jam menjawab pertanyaan muslim tentang Yesus dan tentang Alkitab. Saya tidak pernah lari ketika ditanya tentang Alkitab. Ya, nggak seperti kita puisi kamu, kita pantunmu itu. Ya, kamu saya tanya surah 100 saja nggak bisa jelasin. Sekarang saya tanya sama kamu, kamu sebutkan 3 kelebihan Muhammad, moralnya, ajarannya dibandingin Yesus. Kalau kamu tidak jawab, ini kesempatan terakhir, Alwan. Saya kick kamu. Pokoknya panggil Zakaria Butros yang penakut itu hadapi saya, lalu saya hadapi lagi Usama Dakdok yang pemain impor yang satunya itu. Saya hadapi dua-duanya. Kalian tidak usah buat tidak ada waktu lah, sibuk lah. Sudah pakai pemain impor, lari lagi. Gimana ceritanya kalian ini? Mampunya hanya ngerumpi di Zoom. Kamu mau jawab pertanyaan saya? Kalau mau diskusi Sofi, ayo berdua kita diskusi. Jangan cuma kamu bertanya, ayo kita cari topik apa. Kamu ini pikir pakai otak, jangan schizofrenia. Masa tugas kamu cuma sekarang kamu sudah bertanya. Kamu sudah saya naikkan berdua. Saya sudah kasih waktu kamu. Ini saya sudah mau pergi ini. Saya kasih waktu kamu loh, Alwan. Masih ngeles aja loh. Sekarang silakan kamu jawab 3 kelebihan nabimu dibandingkan Yesus. Jawab. Masih ngeles aja lu, nggak dikasih kesempatan berdua. Lah kita ini ngapain berdua di StreamYard ini? Yang lain aku turunin. Hah? Masih ngeles kamu. Bagaimana mungkin kamu menghadapi Zakaria Butros dan Usama Dakdok kalau kamu tidak bisa menghadapi pertanyaan saya? Silakan dijawab 3 kelebihan nabimu dibandingkan Yesus. Kamu katanya lebih pintar daripada muslim-muslim lainnya. Sekarang jawab, apa kelebihan nabimu? Dari moralnya, dari ajarannya. 3 saja kamu sebutin kelebihan Muhammad dibandingkan Yesus. Ini kesempatan terakhir. Kamu tidak jawab, saya tutup, saya end broadcast ini. Ya, saya jawab, biar senang hati kamu ya. Dalam Al-Quran dikatakan, la nufarriku baina rusulim. Ya, Allah itu tidak membeda-bedakan para rasul. Isa, Yesus, Muhammad, semua mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang
la nufarriqu baina rusuli. Allah tidak membeda-bedakan Rasul, itu ada di dalam Al-Quran. Makanya baca Quran biar kalian tahu. Pertanyaan saya bukan itu. Berarti Nabi Kamu tanya tentang Muhammad. keutamaan kan? Keutamaan. Pertanyaan Keutamaan, saya kan? sebutkan 3 kelebihan Muhammad dibandingkan Yesus. Kelebihan. Kalau kamu nggak mampu, bilang Yesus saya itu nggak Nabi. mampu. Rasulullah Nabi. Allah Pertanyaan katakan bukan dalam itu. Quran, la nufarriqu baina min rusul. Kamu tuh dengerin dulu, dengerin. Jangan schizofrenia. Lu jangan schizofrenia. Kamu dengerin pertanyaan saya. Sebutkan 3 kelebihan keutamaan Muhammad dibandingkan Yesus. Jangan cerewet. Kamu jangan kemana-mana. Jangan suka Kalau terus. kamu nggak bisa jawab, kamu bilang nggak bisa jawab. Itu aja cukup. Mau Nggak usah diskusi, kemana-mana. dijawab aja takut. Sebutkan, lu kamu nggak jawab Udah kok. saya jabanin masih takut gimana? Sebutkan 3 kelebihan nabimu dibandingin Yesus Kristus. Itu pertanyaan saya. Jangan Sudah lu saya ceramah di jawab. sini. Menurut Al-Quran, Allah tidak Apa yang pertama membeda-bedakan apa? para Rasul. Semua Pertanyaan punya saya bukan keutamaan itu. masing-masing. Pertanyaan saya bukan itu. Sebutkan 3 Apalagi kelebihan nabimu. Kan yang kamu tanyakan keutamaan Rasulullah daripada Yesus, begitu kan? Daripada Isa, iya kan? Kamu tanya begitu tidak? Aisyah. Kamu tanya begitu, Kapan kan? saya nyebut-nyebut Aisyah? Saya tanya kapan saya nyebut-nyebut Yesus Aisyah? atau Isa? Kok Kamu Aisyah? tanyakan apa keutamaan Siapa itu Yesus Aisyah? kan? Saya Atau tidak keutamaan pernah Muhammad kan? menyebut-nyebut Saya Aisyah. katakan Siapa itu Aisyah? seluruh nabi di mata Allah itu sama. Allah di dalam Oke. Al-Quran mengatakan Allah Oke, berarti yang mute saja nabimu. terus kerjamu mute saja. Kamu nggak jawab pertanyaan saya, Ilmumu Alwan. cuma mute saja di sini. Tidak adil, tidak jujur, takut, panggil Zakaria. Dengar ya. Jadi ini ustadz yang katanya dibangga-banggakan, yang katanya bisa berbahasa Arab, menyebutkan 3 kelebihan Muhammad saja ndak bisa, teman-teman. Jadi saya sarankan Anda muslim, Anda mulai pikir-pikir lagi deh kalau ikut junjunganmu itu. Ya. Ini pertanyaan yang harus kamu tanyakan kepada dirimu. Kamu pikir, bener ya kata Bu Sofiatul, gue ngikuti ajaran Muhammad, moralnya Muhammad apaan ya dibandingin Yesus? Apa sih kelebihan Muhammad dibandingkan Yesus Kristus, saya tanya? Ajarannya dan moralnya. Ya. Apa kelebihan Muhammad dibandingkan Yesus Kristus secara ajaran dan moralnya? Itu yang saya tanyakan. Ya. Mereka mengatakan semoga Bu Sofia itu mendapatkan hidayah baik. Saya sudah mendapatkan hidayah bertahun-tahun yang lalu ketika saya ketemu Tuhan Yesus dan saya disembuhkan dari penyakit yang orang katakan tidak ada obatnya. Ya. Saya katakan, teman-teman, sampai modar saya tidak akan percaya surga yang ditawarkan nabimu. Ya. Kesibukan para lelaki di surga adalah memecah perawan-perawan bidadari berdada montok. Kamu pikir saya begitu tolol sehingga percaya hal seperti ini? Hah? Apa kamu pikir saya punya gangguan jiwa, schizofrenia gitu, sehingga saya percaya hoax seperti ini? Apakah kamu pikir saya begitu tolol untuk percaya kisah-kisah dongeng Musa kesambar petir di dalam Quranmu? Apakah kamu pikir saya begitu tolol untuk percaya Isa Al-Masih dan Nabi Zakaria dibunuh oleh orang Israel zaman Musa, sehingga orang Israel zaman Musa itu dihukum sama Tuhan, disambar petir? I'm not stupid to become a Muslim. Dan ini adalah pertanyaan yang harusnya Muslim Anda tanyakan kepada dirimu sendiri. Apa moral dan ajaran Nabi yang harus aku ikuti? Sebutkan 3 aja, kamu compare. Ya, ajaran moral apa yang Muhammad lakukan melebihi Yesus? Saya kasih tahu Anda. Kelahirannya. Yesus tidak lahir dari air mani hina. Menurut surat As-Sajdah ayat 4. Bahwa semua keturunan Adam lahir dari air mani hina. Yesus lahir bukan karena persetubuhan laki-laki dan perempuan. Kenapa? Di Islam gak ada jawabannya. Islam mengatakan itu miracle, mujizat. Tetapi Alkitab mengatakan jawabannya dengan jelas. Darah Yesus yang tidak berasal dari benih manusia adalah satu-satunya darah yang berkuasa untuk menghapuskan dosamu dan dosa saya. Makanya dia tidak boleh lahir dari air mani hina. Dia tidak boleh lahir dari benih Adam yang sudah tercemar dosa. Ya, makanya Yesus bisa berkata begini, minumlah, dia mengangkat cawan pada malam Paskah.
Inilah darahku, darah perjanjian baru yang dicurahkan bagimu dan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Saya tidak bisa ngomong gitu teman-teman. Darahnya Sofiatur di PMI aja masih tanda tanya, bisa nyumbang apa enggak. Darahnya Sofiatur tidak laku, tapi darah Yesus. Ya, kalian baca kitab perjanjian lama. Di dalam perjanjian lama, perantara dari hukum Taurat adalah darah hewan atau darah binatang. Setiap tahun sekali umat Israel harus pergi dan mempersembahkan darah hewan sebagai korban penebus dosa. 1 tahun sekali untuk menutupi dosanya. Ya, di dalam perjanjian baru, di bawah hukum kasih karunia, di bawah hukum roh kehidupan, perantaranya bukan darah hewan, tapi darah Yesus yang bicara lebih kuat daripada darah Habel. Kalau Anda tidak percaya Yesus mati di kayu salib bagi dosa-dosamu, maka jangan harap, jangan menghayal kamu bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Sampai ngesot kamu sehari sujud sampai jidatmu hitam, tidak bakal kamu masuk kerajaan sorga. Karena Yesus berkata, aku telah turun dari sorga, aku datang ke dalam dunia supaya kamu mempunyai hidup, dan hidup dalam segala kelimpahannya. Aku turun dari atas, kamu dari bawah. Aku bukan berasal dari dunia ini, tapi kamu berasal dari dunia ini. Sebab itu tadi aku berkata, kalau kamu tidak percaya akulah dia, yaitu anak Allah yang diutus Bapa ke dalam dunia, Sang Mesias, Tuhan penguasa langit dan bumi, kamu akan mati di dalam dosamu. Saya kasih tahu Anda teman-teman, ini Pak Piong terakhir ya Pak, habis ini kita tutup. Kalau kamu tidak percaya kematian Yesus, kamu tidak percaya ketuhanan Yesus, dan kamu tidak percaya dia bangkit pada hari yang ketiga, ini adalah Injil. Injil itu adalah Yesus Tuhan dalam rupa manusia. 1 Timotius 3 ayat 16. God manifest in the flesh. Jadi orang muslim selalu bertanya kepada Sofiatul, Sofiatul, siapa sih Yesus? Yesus adalah Allah yang zohir, Allah yang kelihatan. Sesuai dengan surat Al-Hadid ayat ketiga. Dia adalah yang awal dan yang akhir, yang zohir dan yang batin, dan Allah yang maha mengetahui segala sesuatu. Yesus adalah the visible image of the invisible God. Yesus adalah Allah yang kelihatan dari Allah Bapa yang tidak bisa kelihatan. Allah Bapa tidak pernah kamu lihat, Yohanes 1 ayat 17, suaranya pun tidak pernah kamu dengar. Tetapi Sang Firman, yaitu anak tunggal Allah, dialah yang menyatakannya. Jadi yang bisa kamu lihat, Allah yang zohir, yang bisa berbicara dengan kamu itu Yesus Sang Firman, Allah yang zohir. Gambar yang kelihatan dari Allah yang tidak kelihatan, itulah Yesus. Ya, jadi Yesus adalah Sang Firman yang menyatakan siapa itu Bapa. Maka Yesus mengatakan kepada Filipus, ya, sudah sekian lama kamu bersama-sama dengan aku, kok kamu masih nanya Bapa itu di mana? Mengapa kamu tidak mengenal aku, Filipus? Bukankah kalau kamu melihat aku, kamu melihat Bapa? Ya, Yohanes 6 ayat 45 berkata, Yesus mengatakan mereka akan diajar oleh Allah sendiri. Kapan orang Israel diajar oleh Allah sendiri? Yaitu ketika Allah yang zohir nusul jadi manusia. Maka kitab Yesaya 45 digenapi. Mereka akan disebut murid-murid Tuhan. Karena Tuhan sendiri nusul yang akan mengajar kita. Bukan yang lain, bukan nabi yang ngajar kita, Tuhan sendiri. Tuhan sendiri. Ya, saya tunjukkan sama teman-teman. Sambil saya buka Alkitab, silakan Pak Piong, ada yang mau disampaikan? Ya, sedikit saja Bu Sofi. Jadi memang tadi Ustadz Alwan tidak bisa menjabarkan, dan karena memang tidak bisa Bu ya. Kalau persamaan ya, persamaan juga Nabi Isa, bukan dengan Tuhan Yesus. Nah, jangankan 3 Bu, jadi Ibu terlalu banyak itu, kasih 3. Seperempat aja ya, apa yang membedakan antara Tuhan Yesus dan manusia. Itu saja, tidak usah 3 Bu, 1/4 saja. Karena dia kudus melawan manusia. Jangankan 3, itu saja sih Bu. Tadi saya ingin masuk karena melihat terlalu banyak kalau 3 perbedaan Bu. 1/4 aja. 3 kelebihan. Tidak akan. Ini karena Muslim tidak bisa jawab gitu loh. Apa sih kelebihan Muhammad dibandingkan Yesus gitu loh? Ya makanya Bu, 1/4 aja, tidak usah 3 kelebihannya Bu. Iya, tadi kan saya katakan, pertama kelahiran Yesus, dia adalah kalimatullah alqaha ila Maryam dan rohullah. Ya, dia adalah satu-satunya bergerak kalimatullah dan rohullah.
Dia adalah firman Allah yang turun nusul di dalam rahim Maria. Dan roh Allah itu sendiri. Jadi kandung dari Roh Kudus. Kelahirannya suci. Makanya saya tanyakan, lo katanya nabimu tuh namanya tertulis di arsinya Allah, kata Pak Dhani, di alam malakut. Nama Muhammad tertulis sejajar di arsy, di tahtanya Allah. Saya tanya, waktu Muhammad lahir, ada ndak malaikat Jibril datang kepada Aminah? Mengatakan Aminah, anak yang akan kau kandung adalah nabi yang termulia. Lah kok ora ono tak bolak-balik di Quran ora ono, di hadis ora ono, di sirah nabawi ya ora ono. Hanya Yohanes Pembaptis dan Yesus Kristus yang ketika lahir malaikat datang kepada ibunya, Maria, engkau akan mengandung dari Roh Kudus dan anak yang akan kau lahirkan akan disebut kudus, anak Allah yang maha tinggi, the Son of the living God. Kelahirannya suci. Makanya di dalam hadismu dikatakan malaikat roh yang datang kepada Maria, engkau akan mengandung dan anak engkau akan diberikan seorang anak laki-laki yang suci. Itu loh yang saya tanya, Muhammad tuh lahirnya suci apa ora? Itu loh yang saya tanya. Kapan malaikat Jibril datang kepada Aminah mengatakan anak yang kau lahirkan ini suci, maksum, tidak punya dosa? Di dalam hadismu dikatakan Muhammad satu hari 70 kali meminta ampun atas dosa-dosanya. Muhammad loh, satu hari 70 kali. Aku gak sampai 70 kali minta ampun atas dosa-dosaku. Aku minta ampun atas dosa-dosaku, iya. Tapi gak sampai satu hari 70 kali itu dosanya apa wae gitu loh. Kok akeh men. Yesus berkuasa mengampuni dosa. Makanya ketika Yesus mengatakan dosamu telah diampuni, orang Yahudi gempar. Mereka berkata, siapakah dia yang bisa mengampuni dosa? Bukankah hanya Tuhan saja yang bisa mengampuni dosa? Yesus membuat mujizat yang tidak bisa dilakukan para nabi. Dia berjalan di atas air. Karena di dalam Alkitab Perjanjian Lama dikatakan Yahweh, dia akan meremukkan Lewiatan. Dia akan berjalan di atas gelombang-gelombang lautan. Yesus berjalan di atas air itu ada maknanya, yaitu menggenapi nubuatan di dalam Perjanjian Lama. Makanya ketika Yesus berjalan di tengah-tengah badai, murid-muridnya tersungkur di dalam kamar dan berkata, sungguh engkau adalah anak Allah. Karena di dalam Perjanjian Lama dikatakan Yahweh itu berjalan di atas gelombang-gelombang lautan dan dia meredakan badai. Makanya Yesus berkata kepada badai itu, diam dan jadilah tenang. Hanya Yesus, teman-teman, dia yang bisa membangkitkan orang mati. Dia bisa mengubahkan orang kusta. Anda tahu penyakit kusta adalah penyakit kutukan. Di dalam Alkitab kalau seorang dikutuk sama Tuhan, itu dia langsung kena kusta atau kena lepra. Dan untuk membalikkan kutuk jadi berkat, ini hanya Tuhan yang bisa. Hanya Yesus yang bisa berkata kepada orang kusta itu, jadilah engkau tahir. Ya, dia yang bisa membalikkan kutuk jadi berkat. Hanya Yesus. Ya, dia yang bisa menyembuhkan orang kusta. Dia mencelitkan mata orang buta. Dia membangkitkan orang mati. Dan mujizat terbesar ketika orang mengatakan, apa tandanya engkau melakukan semuanya? Apa tandanya engkau anak Allah? Apa tandanya engkau berhak menyamakan dirimu dengan Allah? Itu loh. Yesus mengatakan, runtuhkan bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan membangunnya. Yesus menantang mereka, katanya, robohkan bait suci Salomo dalam 3 hari aku akan membangunnya. Orang Yahudi berkata, kamu gila ya? 46 tahun nenek moyang kami membangun bait suci ini dan kamu mau membangunnya hanya dalam waktu 3 hari? Tetapi yang dimaksud oleh Yesus adalah tubuhnya sendiri. Jadi bukti keilahiannya, ketuhanannya adalah ketika dia bangkit dari antara orang mati. Dan dengan itu Yesus berkata, segala kuasa telah diberikan kepadaku di surga maupun di bumi. Nah saat ini beritakan, pergi dan beritakan Injil kepada segala makhluk. Barang siapa yang dibaptis, barang siapa yang percaya dan dibaptis, dia akan diselamatkan. Barang siapa yang tidak percaya, dia akan dihukum. Nah Anda lihat di layar Anda, ini adalah Yohanes 6 ayat 45. Yesus mengatakan begini, ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Sampai keselak aku, teman-teman. Akan diajar siapa? Oleh Allah itu sendiri. Jadi Tuhan itu akan turun. Kalau Anda baca, nanti kita masuk kepada genealogi atau silsilah di Kejadian 5 ya, pembelajaran Unlock the Bible kita. Di dalam silsilah Kejadian 5 itu terdapat nubuatan di dalam nama-nama dari mulai Adam sampai Nuh, yaitu bahwa Allah Tuhan Mahalalel, Tuhan yang diberkati, itu akan turun dan mengajar kita. Ya. Dan di sini Yesus mengatakan begini nih, ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah.
Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Wow. Ya. Inilah ketika dikatakan pencurahan Roh Kudus, ketika Roh Kudus itu dicurahkan, Yesus mengatakan begini, ketika Roh Kudus turun ke atasmu, kamu tidak usah lagi diajar oleh orang lain. Sebab Roh Kudus itu akan mengingatkan kamu akan semua perkataan yang telah aku katakan kepadamu, dan dialah akan mengajar kamu, dan dia akan memuliakan aku. Jadi cirinya kalau seseorang itu penuh dengan Roh Kudus, dia bisa berkata Yesus Tuhan. Alkitab dengan jelas mengatakan begini teman-teman, tidak seorang pun dapat mengatakan Yesus adalah Tuhan kalau Roh Kudus tidak ada di dalam dia. Ingat ya, kalau Roh Kudus gak ada di dalam kita, kita tidak bisa ngomong Yesus itu Tuhan, tidak bisa, tidak bakal. Ya, dan kalau Roh Kudus tidak ada di dalam kita, maka kamu gak akan bisa menyebut Allah sebagai Bapamu. Tidak bakal bisa itu keluar dari mulutmu, tidak bakal bisa. Alkitab dengan jelas mengatakan, oleh Roh itu, ketika Roh anaknya, Roh Kristus ada di dalam kita, yaitu Roh Kudus ada di dalam kita, maka kita bisa memanggil Allah sebagai Bapa. Ya Aba, ya Bapa. Karena kita diadopsi di dalam Roh Kristus, Roh anaknya, masuk di dalam iman, ya, dalam kesatuan iman dengan Yesus, kita diadopsi menjadi anak-anak Allah. Dan mereka semua yang menerima Yesus sebagai Tuhan, mereka masuk diadopsi di dalam kewarganegaraan kerajaan surga, sehingga kita bisa menyebut ya Allah. Ya. Baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah mendengar dengan baik ya bagaimana apologetik Kristen ini menyuarakan dengan keras terhadap Ustadz yang saat itu juga memberikan argumentasinya ya. Dia menantang debat, dia menantang kekristenan, dia menantang apologetik Kristen, tetapi justru dibuktikan dia tidak punya ilmu. Ya teman-teman, seperti itulah kualitas daripada polemikus muslim. Siapa sih mereka yang pintar? Kalau mereka membahas Al-Quran, kita ya udah, kita nggak ikut campur. Tapi kalau mereka selalu membahas Alkitab, membahas kekristenan, bahkan mereka seolah-olah lebih pintar daripada orang Kristen sendiri, itu kan keliru. Dalam arti begini, orang Kristen yang belajar atau para pendeta yang sekolah teologi, yang benar-benar sekolah menempuh pendidikan dengan baik, mereka selalu lebih pintar, bahkan mereka diberikan gelar, disematkan gelar kristologi dan lain sebagainya. Itu saya nggak tahu dari mana dapat mereka itu. Tapi kalau demikian kan tidak laku. Mereka harus diberikan sebuah gelar yang penghargaan yang bombastis, yang membuat mereka disanjung-sanjung. Tetapi dengarlah, pengikut-pengikut mereka pasti orang-orang yang sama, orang-orang yang buta, yang mudah dibutakan, yang mudah disimpangkan, ya, disimpangkan cara berpikirnya. Kalau mereka pintar, mereka akan berpikir secara sederhana. Masa sih Ustadz lebih tahu Alkitab dibandingkan orang Kristen sendiri? Dari situ aja kita sudah harus bisa menilai, layakkah mereka diberikan sebuah gelar jabatan kristologi, atau Ustadz diberikan gelar kristologi? Tidak sama sekali. Tapi begitulah, ya, begitu. Karena kalau membahas Alkitab, membahas kekristenan, menjelek-jelekkan dan lain sebagainya, itu dakwah. Mempertahankan akidah seperti yang dikatakan oleh ustadz-ustadz, para polemikus, membahas kekristenan adalah cara untuk membentengi akidah. Nampak-nampaknya argumentasi opini seperti itu adalah keliru. Kenapa? Kenapa keliru? Masa untuk membentengi akidah orang, membentengi akidah agama kita harus membahas agama orang lain? Tidak mungkin kan? Untuk membentengi akidah kita, maka kita harus membahas kitab kita sendiri. Misalnya kita ingin membahas tentang kekristenan, ingin membentengi dari penyesatan, maka kita harus membahas Alkitab dengan baik. Bagaimana Alkitab itu murni, benar, tidak bisa disimpangkan begitu. Maka kalau dibilang ingin membentengi Islam, akidah dan lain sebagainya, maka dengan membahas Alkitab kan justru keliru nih. Yang dibentengi yang mana, yang dibahas yang mana, kan akhirnya bentrok di otak sendiri begitu ya. Bentrok. Nah begitulah polemikus muslim teman-teman. Sampai kapanpun mereka tidak akan cerdas-cerdas. Mereka hanya kepengen modal besar suara. Seperti Ustaz Zuma ya, salah satunya ya, yang paling banyak digemari oleh muslim. Ternyata Ustaz Zuma miskin ilmu, tidak tahu menafsirkan Alkitab, lompat sana sini seperti tupai. Lalu dia mencoba untuk memframing segala sesuatu. Bahkan dia menyatakan dirinya bahwa dia adalah seorang gurunda yang pengeling mengerti Alkitab. Itu semua adalah halusinasi 7 turunan. Kenapa? Karena dia bukan ahli di situ. Dia hanya lompat sana sini, lalu dengan kekuatan suaranya menutupi suara orang lain begitu ya.
tapi banyak orang loh yang mengikuti dia. Itu yang paling apa namanya, yang paling kasihan gitu. Maka bisa disimpulkan bahwa banyak orang yang sebenarnya kurang untuk menata ilmunya, lalu mencari tahu di zaman internet ini, teman-teman. Oke? Dan dari video ini kita belajar, teman. Dari video kita belajar bagaimana para polemikus ini sebenarnya hanya mencari sesuatu untuk mempertahankan argumentasinya, tapi dengan cara yang keliru. Oke? Teman-teman, ingat, satu tanggung jawab orang Kristen adalah menyampaikan kebenaran. Menyampaikan kebenaran, membuka kegelapan yang dipertontonkan oleh para polemikus, para ustadz mengenai ajaran Alkitab. Mereka yang dengan mudahnya mengeluarkan kata-kata untuk menyimpangkan kebenaran, maka kita wajib meluruskan itu. Itu tugas kita. Jadi teman-teman, mari kita perlengkapi diri kita dengan kebenaran. Dengar baik-baik, baca baik-baik ya, karena penyesatan pasti ada. Bahkan orang yang menyimpangkan kebenaran itu sudah ada dan selanjutnya pasti ada. Tapi Injil, Yesus Kristus dan Alkitab itu sudah final dan sesuai dengan sejarah, maka dia akan terbukti terus-menerus. Kebenaran itu kalaupun dibengkokkan, dia tidak akan mungkin bengkok. Dia pasti menang. Karena kebenaran yang sejati itu datang menjadi manusia, yaitu Kristus yang menyelamatkan umat manusia dari dosa. Oke teman-teman, kalau Anda percaya kepada Yesus Kristus, itu cukup untuk Anda diselamatkan. Oke, lalu setelah itu kita berbuat baik. Karena perbuatan baik itu pada hakikatnya adalah cara kita untuk mengucap syukur atas keselamatan yang diberikan Tuhan kepada kita. Sampai di sini video saya, teman-teman. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, comment, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.